Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kan kita belum saling kenal. Nah, pertama perkenalkan, nama saya Raini Wulandari. Saya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PKPI. Semester 3. Di sini kalian kan belum saling kenal nih. Mulai dari Mbak yang jawabnya umum. Perkenalkan, nama saya Dewi Tari, Fakultas Tarbiyah, jurusan Bahasa Inggris, semester 5. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rara Yongkeni, bisa dipanggil Rara. Saya dari jurusan Biologi semester 3. Kalau yang ini, Perkenalkan, nama saya Dede Kasari, bisa dipanggil Dede, dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7. udah akhir ya. Oh Iya, ini. hampir expired ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Latifah Indraswari. Saya di sini dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung. Nah, ini kan beda-beda nih kan kita jurusannya. Jadi jurusan kita aja udah beda-beda nih ya. Pasti semua punya masalah. Nah, ada yang mau diselesaikan atau gimana? Mau disampaikan dari Mbak Diannya coba. Kalau aku masalahnya tuh dilema pengen gendut atau kurus. Waduh, dilema ini fisik ini ya. Kalau buat Mbak Raranya, Kalau aku ini sih pengen apa ya, kan saya ini emosional, ngatur emosi gitu ya. Kadang kan pengen marah banget gitu. Kok susah banget ya ngerem marah ini gitu. Ya itu tolong dibantu. tolong nggak ada kayak Pak Tama ya. Iya, emosi emosionalnya tinggi banget iya. ya. Kalau Mbak Nyari nih, Kalau saya kan saat ini sudah semester 8. ya Jadi bingungnya itu skripsi itu gimana? Ya tentang masalah skripsi itu lah. oh tentang ini ya apa? Ganti judul juga belum ya skripsi. Ya Allah, Harus menjalani data set dulu. ya ampun. Ya Sabar. itulah kita semester atas. Kalau Mbak Latifahnya, kalau saya sendiri di sini kan di sini saya udah semester 3 ya. Di sini nih saya kayak udah ngejalanin selama 1 tahun lebih. Rasanya tuh kayak saya tuh salah jurusan. Iya, kayak salah jurusan. Seharusnya saya tuh pengennya masuk ke perbankan nih, sebenarnya saya pengennya masuk ke perbankan. Cuman pas lagi daftar, taunya lolosnya di Hukum Tata Negara. Jadinya saya sendiri ya senang aja sih ngejalanin, karena saya juga pilih jurusan itu di awal, tapi pas udah kesini kok makin berat gitu. Terus tangannya makin banyak dan orang tua itu kan nggak mudah ya. Ya banyak lah mencari masalah orang, sedangkan masalah kita sendiri aja belum bisa mencari. Jadi motivasi dari kakak sendiri nih buat saya yang ibarat kata udah setengah jalan tapi ngerasa salah jurusan. Kalau menurut saya, kita pertama buat emosional dulu ini ya. Ya. Soalnya kalau menurut saya ya, kalau kata Mbak Rara ini emosionalnya meninggi gitu ya. Soalnya dari Mbak Dian aja tentang dilema beratnya kurus atau gendut gitu. Terus Mbak Ridi bilangnya judul udah ACC, dosen belum dikejar-kejar kan. Terus salah jurusan. Nah, itu menyangkut semua ke emosional kan semuanya itu. Jadi kita hari ini bahas ke emosionalnya dulu. Kita denger dulu tentang ceritanya Mbak Rara, kenapa emosionalnya tinggi banget itu, kenapa, sebabnya apa. Jadi ya kita ngerti biar kita tahu solusinya itu gimana. Oke, Mbak Rara bisa disampaikan. Kan gini, banyak ya yang bikin kita emosi juga banyak tuh, bukan cuma amarah ya, tapi ini yang dominan ke diri aku tuh amarahnya ini yang nggak bisa ditahan gitu ya, kalau misal ada yang bikin jengkel. Terus ya gimana ya caranya biar sabar gitu ya, sabarku tuh kurang kayaknya gitu. Harus gimana Ya, emosionalnya itu tinggi banget ya, ibaratnya misalnya ada kericuhan atau apa, dikit-dikit mau marah gitu ya, kesel gitu, bawaannya bawa gas. oh Ya. iya ini jiwa-jiwa muda ya keluar kan.
Kalau aku emosionalnya itu tentang ini ya, tentang marah ya, kurang sabar gitu. emosional itu tentang kecerdasan kamu ya. Semakin tinggi emosional kamu, mungkin maafnya saya ngomong ya, kan tentang kecerdasan berarti semakin bodoh ya kalau emosional itu semakin tinggi. Ya, aku juga ngerasain seperti itu, kadang emosionalnya tinggi. Tapi kamu harus ingat, kamu nggak boleh emosional. Kalau kamu emosional berarti kamu orang bodoh, kayak gitu. Menurutku kalau untuk mengingat diri sendiri, emosional itu kita harus tahu tempat, suasana dan waktu di mana kita harus keluar itu. Iya. Bukan berarti kita nggak boleh, tapi kita nggak boleh terlalu sering, karena kita malah ada yang dibilang orang gila. Iya. Kalau buat hari ini Saya sih ya, boleh emosi ya kayak Mbak Jenny. Tapi ya kita tepatin emosi kita itu gimana. Misalnya nih kita emosi ke si A, nanti kita malahnya ke si B. Oh. Ini. malah kayak ibaratnya lucu korban ya, Iya. kena yang lain. Ya, bisa menempatkan ya, jadi saya ada sedikit kata-kata gitu ya. Iya. Lihat Motivasi nih. Ya bisa lah baca-baca ya, baca-baca apa. Jangan sampai emosi kita itu mengalahkan kecerdasan kita. Jadi ya harus bisa menempatkan kalau kita lagi emosi. Kalau Mbak Latifahnya gimana? Kalau dari saya sendiri sih sama ya kayak teman yang lain, semua orang itu punya emosi masing-masing. Dan emosi itu memang harus diledakkan di situasi dan kondisi yang pas. Iya. Dan juga orang yang pas juga, misalkan kita marah sama dia ya harus sama dia, jangan sampai orang lain kita, ya ibarat kata ya nggak harus semua orang itu tahu lah itu tentang masalah kita, jadi cukup dia aja gitu. Dan juga pikir juga sih, emosi itu kan nggak baik buat kesehatan, dampak negatif buat kesehatan itu banyak banget, mulai dari jantung, stroke dan lain-lain. Dan Ketua. iya betul, Jangan semester ya. 3 Kak. Ya takutnya di kesehatan kita nanti keganggu karena kita marah-marah, jadi kita tuh kepikiran, terus nanti ujung-ujungnya stres, terus bisa depresi, bisa tahu-tahu stroke, aduh besok meninggal, kita perlu skripsi. Cukup sih kalau dari saya. Jadi ya kalau dari masing-masing ya beda-beda ya caranya buat Iya. kita nurunin emosi itu emang sulit ya, sulit banget, apalagi kalau kita jiwa-jiwa muda ini. Ya pasti ego-egonya masih tinggi gitu. Ibaratnya kan caranya itu ya seperti kata Mbak Dian, Mbak Rindi, Mbak Latifah ya Ra, mereka bilang kita emosi harus cerdas gitu. Jangan kecerdasan kita tuh terkalahkan dengan emosi kita. Nah, jadinya marahnya itu harus tepat gitu. Tepat pada ibaratnya kita marah ke orang ini, ya sama orang ini aja. Jangan pas kita marah sama orang ini, kita marah juga sama orang yang lainnya. Jadi ibaratnya kalau udah marah sama orang ini, ya udah sama orang ini aja. Kalau ketika kita sama orang lain, udah balik lagi normal gitu. Jangan berlarut-larut gitu. Kalau kita semakin marah ditahan, dipendam, ya bener kata Mbak Latifah, bikin tua, bikin cepet jantung mati nanti, aduh. Ya ampun, kita rugi lah ya. Ibaratnya bikin penyakit itu. Kan jadinya nggak secara logisnya nggak cerdas lah kita marah kayak gitu, kita emosi kayak gitu nggak cerdas ya. Jadi secara kayak gitu kan jadi sabar-sabarlah kita, tahu tempat marah di mana, emosi di mana, terus kendaliin itu ya, istighfar lah banyak-banyak lah ya, jangan iya masih tetap aja emosi. Iya emang pasti hati ini masih dongkol kalau belum nyampe. Cuman kan tadi kan katanya kalau misal marah sama si A jangan keluar sama si B. Nah kalau misal si A ini bikin marah terus si B
biar aku sama dia jangan nggak usah kecampur ya. Kalau emang kalian maunya aku sama dia untuk kebaikan lain, ada hal yang positif yang kalian lakuin buat aku kan sama dia. Iya, menjadi orang-orang yang mendengar sekarang lah saat bertengkar kan gitu. Coba kalau kita punya masalah sama jangan ajak teman-teman jangan ajak teman-teman ini buat nggak suka sama dia, jangan. Iya tuh. Dan memang emosional kita sih, jangan sampai emosional kita melakukan kita tuh dengan hal yang negatif. Menurut aku Betul ya. Jadi emosional itu misalnya kita marah sama kawan kita, jangan jelek-jelekin ke kawan yang lain gitu ya. Kita sama dia yang tahu gitu. Iya. Itu tuh jangan diumbar-umbar lah ya. Kalau aja nutupin, iya. Masa kita manusia biasa nggak bisa sih ya. Jadi ada pendapat lagi? ya, menurut aku dan menurut aku baik menurutku ya pelihara, tapi kalau menurutmu dia tuh nggak baik untukmu ya buat apa kan? Iya. Buat apa masih diterus-terusin kan peliharaan? Iya, bikin penyakit malah. Malah bikin kamu penyakit, bikin kamu itu lama-lama kurus dan akhirnya ya is dead gitu lah bahasa kita kan. Iya, betul itu. Jadi Timbul penyakit juga ya. iya, itu ibaratnya menimbulkan lama-lama kan benci pasti dendam kan. Dendam itu kalau nggak tersampaikan ibaratnya ya bikin sakit. Iya, sakit kan. Dongkol hati ini ibaratnya. Kalau temu gimana gitu kan. Jadi Misalnya kayak males lagi ngeliat orang iya kan, jadi kalau dia udah kita omongin atau segala macam udah kita bilangin nggak bisa gitu ya, udahlah ya, hati ini ikhlas, belajar ikhlas gitu, belajar buat bisa maafin, jangan dendam, jangan cepet benci yang tidak berlarut-larut lah ya. Jadi ya kita saling ngerti aja lah ya, nggak perlu yang emosi yang gimana-gimana, soalnya kan emosi kayak gitu juga nggak ini sih, nggak baik, bikin rugi malahan kita jadi mengerut kayak gitu kan. Buat Iya, saya sih wah. ini sih apa ya, kita sering kalau misalnya kita lagi emosi ya kita sholat Ibadah. dan Iya. apa Iya. biar lebih tenang. Kalau mahasiswa akhir ini ya pasti ngerti banget. Iya. Kalau menurut aku kalau dia sholat sebenarnya itu kan bukan mau menyangkut paut agama ya, tapi terkadang yang konseling sama kita itu beda-beda. Iya. Kalau kita malah Iya. apa yang kita mau lakukan ke depannya. Gitu. Tapi yang disampaikan oleh Mbak Rini juga itu sangat baik Afirmatif agama ya. kita. Iya, afirmatif Kalau juga. sama orang lain kita nggak bisa nerima masukan ya kita curhatnya ke yang di atas lah yang nyiptain. Kita yang mau nangis di situ ya di situ nggak Luapin, apa-apa. iya, luapin di sini. Dan gitu aja. Terima kasih ya semuanya. Sama-sama. Nah, jadi kita udah cukup bisa ya buat bikin Mbak Raranya ngerti kalau emosi itu apa akibat sebenarnya, gimana itu nggak baik gitu ya. Jadi cukup konseling kelompok kita hari ini. Lain kali kalau masih ada yang mau disampaikan atau dibahas bisa. Jadi hari ini kita cukupkan sampai sini, udah nggak ada lagi kan? Udah cukup. Nah, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mengadakan sesi konseling bersama rekan saya Fitri. Nah, di sini kami akan menceritakan tentang permasalahannya si Mbak Fitri ini. Dan dalam sesi tersebut ada 15 menit sampai 30 menit. Nah, di sesi tersebut memiliki asas, yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Nah, berikut jadi gimana ya nih Mbak Fitri? Mbak Fitri bisa menceritakan semua cerita-cerita permasalahannya, maka dipersilahkan. Jadi gini Mbak, saya punya masalah tentang kehidupan saya nih. Jadi pas waktu
saya telah lulus sekolah menengah, saya bingung nih mau ngambil jurusan apa. Nah, pada waktu itu saya ngambil jurusan manajemen nih Mbak. Nah, saya ini merasakan kesulitan di dalam mata kuliah itu, apa namanya, jurusan itu. Jadinya saya bingung kalau saya mau pindah, sedangkan orang tua itu udah nggak punya biaya lagi Mbak. Jadi gimana? Nah, dulu sebelum Mbak masuk jurusan tersebut udah ada minat ke jurusan lain nggak sih sebelumnya? Enggak Mbak, karena saya bingung kuliah itu mau ngapain. Jadi sebenarnya niat awalnya itu apa? Dan orang tuanya itu udah pernah belum sih ngarahin Mbaknya kemana gitu? Iya, sebelumnya saya otot-ototan sama keluarga gitu. Disuruh keluarga itu ngambilnya PAI, tapi saya nggak mau. Terus itu disuruh ngambil PAUD, saya nggak mau jadi guru karena saya takut hukum karma itu kan berlaku Mbak. Pernah menunjakin guru juga, takutnya dimunjakin juga sama anak-anaknya. Jadinya ambillah prodi manajemen bisnis syariah. Itu termotivasi karena gurunya ganteng. Oke, karena termotivasi gurunya ganteng. Tapi orang tuanya ini sebelumnya itu ngizinin nggak pas mau masuk jurusan tersebut? Tidak Mbak. Tidak. Terus kalau tidak, mengapa Mbak Fitri ini terus ngambil jurusan tersebut? Padahal kan orang tuanya nggak ngasih nih Karena basicnya di sana Mbak. basicnya di sana. Sebelumnya udah nyari tahu belum sih jurusan Mbak Fitri ini sebenarnya informasi tersebut itu seperti apa? Ya tentang bisnis gitulah Mbak. Emang kan merasa kesulitannya kan karena di pas waktu sekolah di SMK-nya itu kan jurusan tata boga, jadinya melenceng jauh antara tata boga dan manajemen bisnis. Jadinya di situ saya merasa kesulitan. Yang tadinya belum pernah bertemu hitung-hitungan, jadi bertemu hitung-hitungan. Oke. Kan dulunya SMK Tata Boga nih. Terus merasa basicnya di manajemen. Nah, merasanya itu termotivasi oleh karena dosennya ganteng aja ya? Apa emang niat juga apa cuman karena dosennya ganteng aja? Sebenarnya emang minat juga di sana karena kan apa namanya, mau ambil jurnalistik, jadinya jalannya ngambil di manajemen itu Mbak. Nggak mungkin kan kita mau ambil di tarbiyah gitu, jadinya jalan menujunya apa ke jurnalistik itu masuk sana. Sebelumnya itu orang tua ada pernah ngomong apa sih? Dulu sebelum Mbak Fitri ngambil jurusan itu udah pernah belum sih? Kayak ibaratnya seperti kita bahas gitu sama ibu sama bapak. Iya. Pernah Mbak, dibilangin sama orang tua jangan ngambil itu, nanti kesulitan soalnya ekonomi. Apa bukan di basic kamu hitung-hitungan gitu, ntar kalau dapat kerjanya di perusahaan ngelembur terus, ntar badannya tambah kecil kayak gitu. Habis itu nanti nggak pakai jilbab katanya kayak gitu, jadi nggak dibolehin kalau nggak pakai jilbab. Kalau dulu kan orang tuanya bilang karena nanti nggak pakai jilbab. Emang dulunya nggak tahu tah mau masuk kampus mana sebelumnya? Enggak, tahunnya tinggal jadi Mbak. Emang pendaftarannya gimana kok tinggal jadi? Pendaftarannya tuh dari kakak. Oke. Kakak semuanya tinggal tes aja, keterimanya di sana gitu Mbak. Gitu. Dan kalau misalnya kakak yang daftarin seharusnya orang tua tahu kan? Nah, kalau mereka tahu kenapa bilangnya tadinya nggak setuju? Jadi kesalahan teknis Mbak. Pas orang tua nanya ini mau PAI duluan apa manajemen duluan urutannya. Terus namanya juga orang tua Mbak ya, sekolah SD aja nggak lulus kayak gitu. Iya. Jadinya ngikutin apa kata saya, kalau manajemen pertama ya udah manajemen, dipikirnya yang terakhir itu yang bakal diterima. Ternyata yang pertama, pinternya yang pertama. Wih, pinternya yang pertama. Iya Mbak. Dan pas pada saat pengumuman tersebut orang tua itu gimana itu raut muka wajah mereka, ekspresi mereka itu gimana pas tahu kamu masuknya ke jurusan yang kamu mau tapi sedangkan jurusan yang mereka mau itu nggak masuk gitu? Ya di antara senang dan tidak senang. Terus itu disuruh tes lagi Mbak, disuruh ngambil PAUD. Wah, jadi udah diterima. Nah, tapi malah disuruh tes lagi. Iya. Kenapa? Ya karena ibu itu belum mengizinkan ngambil di manajemen itu, disuruh melanjutkan agamanya atau jadi guru karena peluangnya besar, karena keluarga itu pada jadi guru gitu Mbak. Oke, jadi pas tes lagi itu ikut lagi. Iya Mbak, di gelombang ketiga. Lulus nggak? Yang PAUD nggak lulus, yang lulus itu di pengembangan masyarakat
tentang ekonomi lagi. Enggak mbak, ini Enggak. dakwah. Ini dakwah, cuma bedanya itu aja. Mm-mm. Tapi kalau misalnya udah sampai tes kayak gitu, orang tuanya kan udah tahu nih, udah dicoba lagi, tapi tetap nggak masuk gitu kan. Udah bisa nerima belum sekarang? Kalau pada waktu itu kan ditanyain lagi, soalnya udah bayar UKT juga mbak, itu kan UKT-nya cukup besar, 4 juta kan. Gede juga ya. Iya mbak, jadinya apa kata orang tua, ya udah kalau emang mau pindah jurusan, biarin aja uang yang 4 juta tuh hangus. Terus saya mikir mbak, kan kita cari duit itu susah kayak gitu kan, apa-apa ini apalagi belum kosannya gini-gini gitu-gitu, keperluan kan banyak kayak gitu. Jadinya ini kata ibu, ya udah katanya apa biarin aja bayar. Tadi mau bayar lagi, terus itu nggak lama dari itu apa namanya, saya nggak pulang ke rumah mbak, nggak mau pulang ke rumah. Padahal tujuan saya pulang ke rumah, nggak pulang ke rumah itu bukan karena marah, tapi karena ngikut oom di sini. Tapi dikira orang rumah itu saya mau kabur, marah kayak gitu mbak, padahal enggak. Habis itu pas ibu nelpon, ya udah kamu ngambil ini aja, apa namanya manajemen aja nggak apa-apa, kata dia kayak gitu. Terus saya jawab apa, udah ikhlas belum? Ya udah nggak apa-apa kalau emang basicnya di sana, ya udah kayak gitu. Oke, berarti udah bisa nerima gitu. Jadi selama Mbak Fitri kuliah segala macam jalan kuliah tersebut, itu gimana? Ya Nyaman terombang kah? ambing. Terombang ambing. Iya, Terombang ambingnya itu kenapa? ngerasa asing aja gitu kan di otaknya, apa kita ini kan apa ya namanya juga, apa dari sekolah itu tata boga ke ekonomi itu kayak asing benar, beda jauh gitu sama teman-teman yang lain. Apa namanya, mereka kan yang dari IPS itu udah ya udah tinggal ngelanjutin, kalau saya dari nol lagi, jadinya dibilangin ngerasa ketinggalan juga iya, dibilangin juga ya kayak gitulah mbak, seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya kan sekarang semester berapa? Semester 3 mbak. Nah, udah semester 3 berarti udah lama ya. Kalau buat sekarang ini nih, gimana nih pendapatnya? Kan udah semester 3 berarti kan udah dasarnya udah agak-agak paham gitu kan. Masihkah terombang ambing atau udah agak udahlah slow santai nikmati jalanin kayak gimana itu? Ya merasa nyaman mbak, cuman yang nggak buat nyaman itu kadang dosennya yang sangat mempersulit jalan mahasiswa itu mbak. Oke. Nggak nyamannya karena Mempersulitnya itu seperti apa? mempersulitnya itu gimana ya mbak ya, clean plan sepertinya. Yang kalau dijengkelin sama anak kelas saya sendiri itu, ini apa namanya, kayak kejadian kemarin, dosennya nggak ngomong kalau libur, kalau kita orang dari kelas ini apa namanya libur kayak gitu, dosennya nggak ngomong, apa di chat cuma di read doang mbak. Jadinya dalam waktu seminggu itu kita orang full nggak kuliah sama sekali. Kalau kayak gitu kan, kalau menurut saya kenapa dosennya itu nggak ngomong kayak gitu sama siswanya, itu kan bisa dimanfaatkan Iya untuk betul. apa Iya. gitu. Nggak di sini kan makan tidur aja kayak gitu, bisa dibuat pulang kampung itu mbak kadang keselnya. Oke. Tapi kan selama libur itu adalah pasti kegiatan apa gitu? Nggak ada sama sekali Gak ada sama Mbak. sekali. Luar Hmm, biasa. makanya itu mbak. Berarti ya kan nggak setiap minggu ya dosen itu datang gitu atau nggak datang gitu. Tapi kan biasanya yang ada yang datang, ada yang nggak, ada yang ngasih tugas. Itu seminggu tuh full udah nggak sama sekali masuk, nggak ada Kalau tugas. sebelum mereka nggak datang itu ada nggak sih minggu-minggu pertama atau minggu awal itu mereka kayak ibaratnya memporsir kayak kasih tugas terus gitu. Iya mbak, pas sebelum UTS itu kita orang pusing bener, ngeluarin uang banyak, waktu banyak, pokoknya udah stres kayak gitu. Tugasnya banyak banget. Terus tuh pas abis UTS udah kan apa, udah dosen tuh kayak udah lepas tangan gitu loh mbak, udah mau belajar ulas, nggak belajar ulas kayak gitu, suka-suka kitanya gitu. Oke, tapi selama kuliah ini masuk akal nggak sih? Kayak ibaratnya nalar nggak sih? Udah mulai nerima nggak sih jurusan tersebut sama yang dulu kan SMK, sekarang kuliahnya manajemen kayak gini? Alhamdulillah mbak sudah menerima. Udah menerima. Kalau gitu permasalahannya apa lagi kalau misalnya sekarang udah bisa menerima? Ya kadang-kadang tuh nerimanya, ya kadang-kadang terima, kadang-kadang enggak mbak, jadi tuh kayak terombang-ambing gitu. Oke, terombang-ambingnya itu kenapa sih? Kenapa nggak bisa nerima langsung terima gitu? Kan udah semester 3. Kadang tuh males mbak, apalagi kalau apa, saya kan orangnya bosenan ya mbak ya sama apa mata kuliah itu, jadi
jadinya kalau udah ngeliat dosennya kayak gitu udah males kayak gitu, jadi keikut juga mata kuliahnya udah nggak masuk los kayak gitu, jadinya gimana ya, apalagi kalau ada hitung-hitungan gitu buat kepala pusing. Oke. Tapi kan dosen nggak semua seperti itu sih Mbak ya. Pasti ada lah yang buat semangat. Kayak kata Mbak Fitri tadi, awal masuk karena dosennya ganteng. Udah temu belum sih sama dosen yang ganteng itu? Udah Mbak, Udah. udah nikah. Aduh. Jadi pas awal mulanya itu belum. Awal mulanya belum. Belum, pas ini nggak lama dari itu dosennya ngirim undangan buat kita, jadinya itu kami peringati hari patah dunia, apa hari patah hati sedunia. Astaga. Iya, Mbak. Oke, satu kelas patah hati. Cowok-cowoknya juga? Enggak, Oh, cowoknya. cowok-cowoknya enggak. Masih normal berarti. Berarti ya karena dosennya ganteng, terus masuk. Dan sekarang terombang-ambing kayak setengah-setengah karena kayak salah jurusan kayak gitu. Oh, jadi kadang tuh kalau kita udah nemuin mata kuliah yang susah tuh jadi tuh bingung kayak gitu, pengen lanjut tapi males, pengen nggak lanjut tapi juga males, jadinya gimana Mbak, menurut Mbak apa saya ini harus melakukan apa? Kan gini ya, Mbak Fitri udah semester 3. Terus orang tuanya juga udah ngizinin loh, udah kayak ibaratnya ngiklasin gitu masuk jurusan tersebut. Kenapa nggak Mbak Fitri itu kayak ibaratnya yang teman-teman lainnya gitu loh, teman-temannya lainnya kan nerima gitu, bisa gitu ya, ibaratnya kita kan sesama manusia semuanya sama gitu loh. Bedanya manusia cuma takwanya aja. Nah, dan itu bisa loh, ibaratnya kalau kawan bisa, kenapa saya tidak? Kenapa teman saya bisa, saya nggak bisa lebih dari teman saya? Nah, jadi ibaratnya Mbak Fitri itu dari pikiran dan hatinya aja dulu, nerimanya itu. Ibaratnya kalau udah masuk situ, jangan nanggung loh. Ibaratnya kita jangan cuman datang, pulang, duduk, diam, kayak gitu kan. Kan nggak ini. Pasti harus ada, seperti kata orang tua, nak, kamu kuliah yang benar, kamu kuliah yang ibaratnya harus jadi orang. Ibaratnya kita harus sukses kan. Nah, jadi kita kuliahlah yang bener-bener, jangan setengah-setengah kayak gitu. Harusnya kan orang tua aja udah bisa nerima, kenapa Mbak Fitri yang udah masuk terjerumus dalam jurusan itu nggak bisa gitu. Jadi menurut Mbak Fitri gimana tuh? Jadi seperti kata Mbak tadi, jadi saya ini harus niat dulu, apa namanya, dari hati dulu. Ya begitulah, saya akan menjalankan kata-kata dari Mbak, motivasi dari Mbak, semangatnya dari Mbak. Ya. Terus kalau udah gitu kan, ibaratnya kita menjalaninya secara ikhlas, jalanin dengan apa, ibaratnya orang tua nunggu kita sukses kan. Terus jadi kuliah itu jangan datang pulang kayak gitu aja. Jadi kan udah tahu kan jurusannya apa, basicnya di mana, kan taunya udah Mbak sendiri yang mau. Jadinya kan ya jalanin gitu loh, jalaninnya itu dengan sepenuh hati. Jadi permasalahannya sebenarnya Mbak itu udah tahu. Nah, sudah tahu ke arahnya kemana, jalannya kemana, terus kemampuannya di mana, dan orang tua pun sudah mengikhlaskan, terus mendoakan Mbaknya. Terus tinggal Mbaknya aja sih, secara logikanya udah semester 3 lah, udah paham basic-basicnya di mana. Jadi seperti itu aja. Iya Mbak. Jadi kira-kira masih ada unek-unekan lain? Alhamdulillah tidak ada lagi Mbak. Udah ya, kalau gitu udah cukup nih. Cukup Mbak. Kalau gitu sesi kita tutup ya. Kan Mbak Fitri udah ngerti nih permasalahan dan tujuannya mau kemana. Iya Mbak. Jadi kita akhiri di sekian sampai sini. Makasih Mbak Fitri sudah mempercayainya kepada saya. Tapi saran saya atau kata saya seperti ini Mbak. Mbak kan udah mempercayai saya sebagai konselornya Mbak. Tapi jika Mbak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mencelakai diri atau mencelakai orang lain, maka saya berhak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Siap Mbak. Jadi saya sudah memperingatkan kan, jadinya semuanya udah kelar nih sesinya. Kalau misalnya masih ada pikiran atau unek-unek yang belum diselesaikan, bisa hubungi atau datang kemari saja. Siap Mbak. Jadi ada yang mau disampaikan lagi atau apa?
kasih untuk Mbak Reni telah memberikan saran kepada saya Oh iya, dan sama-sama. membuat saya semangat lagi. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau itu udah selesai nih ya. Selesai Mbak. Oke, salaman dulu dong. Berarti kan udah selesai ya. Iya Mbak. Oke, sekian sesi konseling dari saya dan rekan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.